So, hey what's up guys, ketemu lagi sama gue, si Fury 302 di channel YouTube gue. Jadi seperti biasa, gue bakal bahas dan juga sedikit nge-compare dengan manganya untuk anime Uma Musume Cinderella Grey. Dimana dua episode kemarin bisa dibilang jadi episode yang full dengan drama dengan Kitahara yang terjebak antara mimpinya sendiri dan juga kebebasan untuk Oguri. Serta ini jadi akhir dari prolog atau mungkin arc pertama untuk Cinderella Grey. Sebelum nantinya kita bakal masuk ke arc yang jauh lebih besar lagi. Oke, gua rasa cukup basa-basinya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Lubami, ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Uma Musume Cinderella Grey, episode 5 dan 6. Episode 5 yang berjudul Ichiban no Sentaku, atau pilihan yang terbaik, mengadaptasi 3 chapter sekaligus seperti biasa dengan mengambil judul dari chapter 12. Episode dimulai dan Kitahara, Oguri, dan juga Berno yang baru aja nyampe ke lintasan Chukyo. Kemudian Kitahara menjelaskan apa perbedaan antara balapan Oguri kali ini dengan apa yang biasa dia lakukan. Tapi di saat bersamaan juga, Kitahara mempertanyakan apa maksud dari ucapan Musaka di episode sebelumnya. Kemudian setelah opening, kita diperhatikan pada Kitahara yang masih mempertanyakan ucapan Musaka. Kemudian ada Berno yang menyerahkan sepatu kuda baru buatannya pada Oguri. Dan ini adalah informasi baru buat gua soal Berno yang punya keahlian dalam menempa. Kemudian Kitahara berusaha untuk mengingatkan Oguri, tapi Oguri cuma bilang untuk ke Kitahara buat menyaksikan aksinya saja nanti. Kemudian setelahnya Kitahara bertemu dengan Musaka, tapi Musaka malah memarahi Kitahara karena membawa Oguri ke Chukyo dan mengabaikan peringatannya. Kemudian ada Berno yang memberitahu Kitahara bahwa simbol Rudolph datang untuk menonton. Rudolph di sini berkomentar bahwa Uma Musume jenis Grey Coat tidak bisa berlari. Tapi ada satu Uma Musume yang berhasil mematahkan stereotip tersebut, sembari menyoroti Tamamo Cross yang bersiap dengan balapannya sendiri. Kemudian balapan akhirnya dimulai dengan Oguri keluar sebagai pemenangnya dan Musaka yang memberi catatan bahwa Oguri adalah yang terkuat di antara para Uma Musume yang ada di tingkat daerah. Kitahara yang kemudian dipanggil untuk menghadap Rudolph. Rudolph yang mengatakan bahwa dia ingin merekrut Oguri ke Treason dan Kitahara yang shock mendengar kabar tersebut. Kemudian setelahnya kita ditunjukkan pada masa lalu Kitahara sekitar 15 tahun yang lalu saat dia masih berumur 25 tahun. Ya, Kitahara yang sekarang umurnya 40 tahun. Setua itu ya. Oke, balik lagi. Setelahnya kita ditunjukkan bahwa Musaka lah yang membuat Kitahara jadi seorang trainer dan punya cita-cita untuk bisa mengirim Uma Musume-nya ke Tokyo Derby. Setelahnya kita sekali lagi diperlihatkan pada Kitahara yang bingung harus bagaimana tentang Oguri. Kitahara di sini terjebak antara mimpinya sendiri dan juga kebebasan Oguri dalam balapan. Dia juga merasa kesal saat mimpinya yang sudah ada di depan mata seolah direbut oleh orang lain. Setelahnya ada sedikit adegan tambahan dari animenya di mana kita diperhatikan pada Fujimasa yang lagi latihan dan juga trio Wek-Wek yang temen-temenan latihan juga. Memang singkat, tapi seenggaknya kita sedikit paham perasaan Fujimasa tentang Oguri dan juga janji yang mereka buat untuk bisa balapan bareng di Tokyo Derby. Dan kekesalan yang dia tunjukkan di episode selanjutnya terasa masuk akal kalau kita lihat di adegan ini. Setelahnya kita beralih pada Berno yang enggak sengaja ketemu Kitahara di jalan. Di sini Berno yang tahu soal Oguri milih buat enggak ngungkit masalah itu di depan Kitahara. Tapi Kitahara malah nanya pendapat ke Berno tentang Oguri. Dan Berno jawab dia nggak tahu apa yang bakal terjadi nantinya. Tapi kalau itu Oguri mungkin dia bakal berhasil. Dan bilang ke Kitahara kalau Kitahara juga ikut Oguri ke Treason atau Central, nggak akan ada masalah. Tapi Kitahara bilang kalau dia nggak punya lisensi buat jadi trainer di Central dan akhirnya mengutarakan perasaannya. Kemudian Berno bilang ke Kitahara buat tanya ke Oguri dulu daripada mutusin semuanya sendiri. Karena pada akhirnya yang memutuskan segalanya adalah Oguri sendiri. Dan pada akhirnya Kitahara mutusin buat terus terang ke Oguri soal tawaran Rudolph. Tapi Oguri nanya apakah Kitahara bakal ikut kalau dia terima tawaran itu. Terus waktu tahu kalau Kitahara nggak bakal ikut, dia marah pada Kitahara. Karena baginya Kitahara seolah mencampakkan dirinya. Ditambah dia juga udah punya janji dengan Fujimasa buat lari bareng di Tokyo Derby. Dan setelahnya kita diperhatikan pada Tamamo Cross yang baru aja menang balapan. Dengan efek petir di beberapa bagian. Buat yang anime only, ini bukan superpower beneran. Dan buat pembaca manga, gua rasa kita udah tahu bagaimana hal itu akan diadaptasi ke animenya. Cuma gue penasaran sama beberapa hal itu yang secara visual bukan elemen. Contoh kayak ya Wild Joker. Itu gue penasaran sih bakal diadaptasinya tuh kayak gimana di animenya.
Oke, balik lagi. Setelahnya kita perhatikan pada Oguri yang masih marah dan makan dengan porsi yang jauh lebih banyak daripada biasanya. Dan Oguri ngasih tahu ke Berno berkat Kitahara dia bisa ada di titik ini dan ingin membalas Kitahara dengan mewujudkan mimpinya. Setelahnya kita diperhatikan pada Kitahara yang masih galau dan akhirnya ditelepon Rudolph yang nanyain soal jawaban Oguri. Dan Kitahara bilang kalau Oguri masih butuh waktu buat nentuin. Kemudian Kitahara yang sudah menetapkan pilihannya ngasih tahu ke Oguri kalau dia bakal balapan di Gold Junior. Tapi dengan satu syarat. Kalau Oguri menang, dia bakal pergi ke Sentral. Dan kalau dia kalah, dia bakal pergi ke Tokyo Derby. Dan setelahnya, episode pun berakhir. Kemudian masuk ke episode 6 dengan judul Kaibutsu atau Monster. Mengadaptasi 4 chapter sekaligus dengan mengambil judul dari chapter 15. Episode dimulai dengan kemarahan Oguri pada Kitahara mengenai syarat yang diberikan. Dan setelah opening kita diperhatikan pada Rudolph yang berbicara pada Kitahara. Rudolph memahami situasinya, tapi Rudolph bilang kalau gitu situasinya Kitahara nggak pantas buat jadi trainer Oguri. Dan dia bilang apa yang harus dilakukan Kitahara sebagai seorang trainer adalah percaya pada Uma Musume-nya. Entah itu menang ataupun kalah dan minta ke Kitahara buat pikir-pikir lagi. Kemudian di hari balapan, kontras dengan suasana muram Oguri dan juga Kitahara, Ace pergi beli boneka Oguri, tapi pada akhirnya Rudy, Minnie, dan Ace ngomongin soal kabar Oguri yang bakal pergi ke Sentral kalau dia menang. Setelahnya scene beralih pada Oguri dan juga kegalauannya antara dia ingin lari dan menang atau dia tidak ingin lari dan kalah. Dia nggak mau lari tapi itu bakal bikin orang-orang yang ngedukung dia kayak ibunya dan juga Kitahara bakal sedih. Dia berada di posisi yang benar-benar bikin dia dilema. Tapi setelahnya Fujimasa muncul dan melampar Oguri. Terus nanya tentang kabar Oguri yang bakal pergi ke Sentral. Dia mempertanyakan janji yang mereka buat dan minta ke Oguri buat tidak main-main dengan dirinya. Tapi Oguri nantang Fujimasa buat menangin balapan ini dan dengan begitu Oguri nggak bakal pergi ke Sentral. Fujimasa setuju dan bersumpah nggak bakal ngebiarin Oguri buat pergi ke manapun ataupun menang. Setelahnya balapan siap dimulai. Oke, sebenarnya sih di sini ada detail kecil yang nggak pernah gua singgung, yaitu adalah setiap kali para Uma Musume-nya ini tuh balapan, jaket olahraga mereka ini tuh nggak dipakai atau dilepas. Karena kalau di versi manga, kalau kalian setiap kali mereka lari, mereka akan selalu pakai jaketnya mereka. Gua kurang tahu apa alasannya, entah buat menyamakan dengan musim penayangan animenya yang berada di spring ini, yang itu artinya suhu udara itu tuh udah mulai hangat kan, jadi ya kayak gitulah. Atau supaya dibikin masuk akal aja, karena kalau lari pakai jaket bakal panas banget. Atau cuma sekedar dilepas aja karena tanpa alasan tertentu, ya gue juga kurang tahu. Oh ya, dan ngomongin soal detail kecil, anime ini ngasih perubahan kecil di visual ending song mereka. Di mana perubahan itu pertama kali terjadi di episode 3, di bagian sepatu Oguri, dan setelahnya perubahan yang ada adalah di bagian karakternya. Entah itu nambahin karakter baru di visual ending atau kondisi dan perasaan si karakter itu sendiri. Perubahan kecil yang oke, apalagi gue juga sempat bilang kalau visual ending song di anime ini tuh sederhana tapi bermakna. Oke, balik lagi ke episodenya. Balapan pun akhirnya dimulai dan Fujimasa mengawasi pergerakan Oguri dan berjaga-jaga pada sport kedua Oguri yang jadi ancaman utama darinya. Rudolph kemudian mengomentari keputusan Oguri untuk tidak lari di dalam tikungan, dan Musaka yang menyadari meskipun Oguri berlari dengan sangat mulus, tapi spirit atau semangatnya benar-benar kacau. Kemudian Oguri merasa terbebani dengan balapannya itu sendiri. Dia ingin berlari secepat mungkin dan memimpin, tapi kesedihan dari orang-orang di sekitarnya membuat kakinya terasa berat. Lalu Fujimasa yang menyadari bahwa Oguri tidak akan melakukan apapun memilih untuk menambah kecepatan. Kemudian Musaka yang muak bertanya apa yang dilakukan Oguri dan memaksa Kitahara untuk melihat keadaan Oguri. Dan di saat Kitahara melihat keadaan Oguri, Kitahara menyadari kesalahannya dan memilih berlari ke sudut lain tribun. Lalu meneriaki nama Oguri dan menyuruhnya untuk berlari. Oguri yang senang saat mendapati perintah dari trainernya memutuskan untuk melakukan sport untuk pertama kalinya dan meninggalkan peserta lain di belakang dan berubah menjadi monster yang berlari menuju garis finish. Ya, gue tahu nyebutnya monster kayaknya salah dan berlebihan sih. Oke, abaikan. Oguri kemudian bertanya apa tidak apa-apa baginya untuk menang pada Kitahara. Dan Kitahara ngejawab, dan pada akhirnya Oguri keluar sebagai pemenang di Gold Junior. Setelahnya Fujimasa menangisi kelemahannya dan Tamamo yang semakin tertarik pada Oguri. Kemudian saat winning live menampilkan Oguri jauh lebih baik daripada saat dia pertama kali tampil.
Ini dari yang gue lihat kayaknya mereka minim banget pakai CGI buat adegan dance-nya Oguri. Soalnya yang paling jelas tuh di gerakan rambutnya yang benar fluid banget. Biasanya kalau CGI nggak bakal se-fluid itu. Seenggaknya kalau dari anime-anime yang udah gue tonton sejauh ini. Jadi ini bikin gue penasaran apakah Winning Life untuk kedepannya nanti setelah masuk ke Central, ke Traisen, bakal hand drawing. Karena sampai sejauh ini, at least yang genre idol, anime buat bisa dikatakan berhasil dalam adegan atau scene konser dan dance, mereka pastinya pakai CGI atau 3D model. Jadi gue pengen lihat adegan konser atau dance yang hand drawing. Meskipun ekspektasi gue nggak tinggi-tinggi banget buat anime ini, dikasih adegan dance hand drawing bagus dan senang, nggak pun ya nggak masalah. Toh gue juga nonton anime ini cuman buat kayak yang nge-compare dan juga melihat adaptasinya dari manganya tuh berhasil atau enggak, kayak gitu. Oke, balik lagi ke episodenya. Kitahara kemudian didatangi Rudolph yang kemudian meminta maaf pada Kitahara atas kata-katanya sebelumnya. Tapi Kitahara tidak mempermasalahkan hal itu dan bilang meskipun impiannya untuk ke Tokyo Derby direbut, dia sudah memiliki mimpi yang baru. Dan setelahnya, Oguri mengumumkan kalau dia bakal pergi ke Central dan Kitahara juga menambahkan kepada para penggemar untuk mendukung Oguri meskipun tidak lagi di Kasamatsu. Dan meminta mereka untuk melihat impian baru yang akan diwujudkan oleh Oguri di Central nanti. Setelahnya, Kitahara dan Oguri berbincang satu sama lain dan Kitahara bilang kalau dia bakal ngambil ujian buat lisensi trainer di Central agar bisa berada di samping Oguri dan jadi trainer yang lebih pantas, serta menjadi tujuan barunya juga. Tak lama kemudian, trio Wek-Wek datang dan nangis sambil meluk Oguri, dan Berno juga ngasih kejutan kalau dia diterima di Central di kelas support. Gue kurang tahu kapan Berno ngambil tesnya, tapi gue rasa scene dia belajar sambil jalan adalah waktu dimana Berno mutusin buat ikut ke Central buat bisa mensupport Oguri. Dan juga dia mungkin mikir kalau Kitahara bakal ikut, jadinya dia takut dan nggak mau ditinggal sendiri. Makanya dia ngambil tes secara diam-diam. Apalagi dia juga sempat mengalihkan pembicaraan waktu Kitahara nanya apakah dia belajar buat ujian nanti. Oke, setelahnya Fujimasa memberikan dukungan pada Oguri dan minta dia untuk menggila di Central. Dan episode diakhiri dengan foto bersama geng Kasamatsu dan juga ucapan terima kasih Oguri pada Kasamatsu. Dan prolog atau mungkin arc pertama dari Uma Musume Cinderella Grey pun berakhir. Gimana next episode kita bakal masuk ke arc-arc yang cukup intens. Gue penasaran gimana studionya mengadaptasi ceritanya nanti. Gue lebih penasaran ke animasinya nanti. Apakah animasinya akan menggila seperti yang udah berseliweran di internet? Ya, gue penasaran sih. So, itu aja guys video gue ngebahas atau mungkin nge-breakdown dan sedikit nge-compare dengan manganya. Iya, meskipun mirip. Ya, kayak nge-recap sih ya, dan udah kayak video alur cerita aja. Untuk episode 5 dan 6 anime Uma Musume Cinderella Grey. Gimana menurut kalian? Kok kalian pertanyaan saya akan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Fili Tekon Sedua pamit undur diri. See you next time in next video content. Bye-bye.